Perkenalkan, nama saya Nikitutayu Lestarini dengan NIM 1802551013. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai pencetakan anatomis rang atas dan rang bawah. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat pelindung diri bagi operator, yaitu masker, handscoon, dan jas lab. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu sendok takar, gelas ukur, spatula, dan rubber bowl, dan sendok cetak. Sebelum melakukan pencetakan, kita harus melakukan try-in sendok cetak kepada pasien terlebih dahulu untuk mendapatkan sendok cetak yang pas bagi pasien. Adapun syarat sendok cetak yaitu tangkai sendok cetak harus berhimpitan dengan midline rahang pasien. Selain itu, seluruh bagian sendok cetak harus mencetak seluruh bagian anatomis rongga mulut dengan jarak 2-4 mm dari dinding sendok cetak dan jaringan keras dan lunak rongga mulut pada sisi bukal, lingual, atau palatal. Sebelum melakukan pencetakan, kita harus melakukan pengadukan bahan cetak terlebih dahulu. Untuk tahapannya adalah siapkan rubber bowl, kemudian tuangkan air dan powder sesuai dengan aturan pabrik. Kemudian lakukan pengadukan sampai bahan cetak homogen dan mendapatkan konsistensi yang pas. Setelah mendapatkan konsistensi yang pas, kemudian letakkan bahan adonan ke dalam sendok cetak. Sehingga sendok cetak dan bahan cetak sudah siap untuk digunakan. Untuk pencetakan rang bawah, posisi operator berada di depan kanan pasien atau pada posisi pukul 8 dengan siku operator sejajar dengan mulut pasien. Sedangkan posisi pasien yaitu duduk tegak dengan posisi rahang yang akan dicetak yaitu sejajar dengan siku operator, dan posisi kepala pasien berada pada headrest untuk membantu stabilisasi pada saat pencetakan. Sebelum melakukan pencetakan, instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu menggunakan air atau air dingin. Kemudian, instruksikan pasien untuk bernafas panjang dengan teratur dan menghembuskan napas. Kemudian, instruksikan pasien untuk tidak menahan napas saat melakukan pencetakan karena akan menyebabkan akumulasi CO2 dan menyebabkan efek muntah atau gaggle. Kemudian untuk pencetakan rang bawah, saat sendok cetak dimasukkan, instruksikan pasien untuk menaikkan lidahnya atau meletakkan lidah pada palatum, dan saat sendok cetak sudah masuk, letakkan lidah di atas sendok cetak. Untuk tahapan pencetakan rang bawah, yang pertama, setelah mendapatkan sendok cetak yang sesuai dan telah diisi bahan cetak, kemudian tarik sudut mulut pasien. Kemudian masukkan sendok cetak pada sisi kanan terlebih dahulu dengan cara dirotasikan. Kemudian lakukan centering, yaitu dengan melihat midline dari sendok cetak sejajar dengan midline pasien. Kemudian lakukan fiksasi. Kemudian lakukan trimming untuk mendapatkan cetakan vestibulum pada frenulum dan vestibulum labialis dan bukalis. Kemudian lakukan fiksasi untuk mengetahui apakah bahan cetak sudah setting atau belum. Apabila sudah setting, kemudian keluarkan sendok cetak dengan cara mengungkit. Kemudian hasil cetakan dicuci di bawah air mengalir dan dievaluasi hasil cetakannya. Untuk tahap selanjutnya adalah pencetakan rang atas. Untuk pencetakan rang atas, posisi operator berada di belakang kanan pasien atau pada posisi pukul 11. Dengan siku operator sejajar dengan mulut pasien. Posisi pasien adalah tegak
adalah tegak dengan sudut rahan yang akan dicetak sejajar dengan siku operator, dan kepala pasien bersandar pada headrest untuk membantu stabilisasi pada saat melakukan pencetakan. Instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu menggunakan air atau air dingin. Kemudian instruksikan pasien untuk tidak menahan napas saat melakukan pencetakan karena akan menyebabkan akumulasi CO2 dan menyebabkan efek muntah. Kemudian untuk tahapan pencetakan, gunakan sendok cetak yang telah dilakukan tray-in terlebih dahulu sebelumnya dan telah berisi bahan cetak. Kemudian lakukan masukkan sendok cetak dengan menggunakan dengan jari telunjuk menarik sudut mulut. Kemudian lakukan centering untuk melihat midline dari sendok cetak telah sejajar atau berhimpit dengan midline rahang pasien. Kemudian lakukan fiksasi dan lakukan pijat atau trimming pada bagian otot-otot bibir dan pipi untuk mendapatkan cetakan pada vestibulum dan frenulum pasien. Kemudian lakukan fiksasi untuk memastikan apakah bahan sudah setting. Apabila sudah setting, kemudian keluarkan bahan cetak dan sendok cetak dengan cara diungkit pada bagian anterior dan posterior. Kemudian hasil cetakan dicuci di bawah air mengalir untuk membersihkan debris atau saliva atau darah yang berada pada hasil cetakan. Setelah itu, kemudian kita evaluasi hasil cetakan. Untuk pencetakan rang atas, pastikan bahwa hasil cetakan tepinya telah membulat dan tidak terdapat gelembung udara pada hasil cetakan dan tidak terdapat adanya sobekan atau lipatan. Selain itu juga sudah mencetak seluruh bagian anatomis. Yang pertama yaitu gigi geligi, kemudian frenulum labialis dan bukalis, kemudian vestibulum labialis dan bukalis, kemudian papilla incisivum, kemudian fovea palatina, rugae palatina, kemudian tuberositas maxillaris, hamular nodes, dan palatum. Sedangkan untuk rahang bawah, evaluasi hasil cetakan dengan mengetahui hasil cetakannya, yaitu tepi cetakan membulat, pada hasil cetakan tidak terdapat gelembung udara, lipatan atau sobekan, dan seluruh sendok cetak tertutup dengan bagian bahan cetak. Selain itu juga seluruh bagian anatomi telah tercetak untuk rahang bawah, yaitu gigi geligi, kemudian frenulum labialis, lingualis, dan bukalis, kemudian vestibulum labialis, lingualis, dan bukalis, kemudian retromolar pad dan retromalleoid ridge. Kemudian setelah dilakukan pencetakan negatif atau pencetakan impression, kemudian cetakan sudah siap untuk dilakukan pengecoran menggunakan gipsum. Sekian video pencetakan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.